Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jemaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini marilah kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa syukur kita kepadanya. Hati kita meyakini bahwa nikmat-nikmat yang ada, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, nikmat yang telah lalu maupun yang saat ini sedang kita rasakan, semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita gerakkan lisan kita untuk bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting adalah bagaimana kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka kembali beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan sore hari ini tercatat sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harapan kita akan mendapatkan tambahan nikmat-nikmat yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini dalam rangka kita menunggu waktu berbuka di hari yang ke-6 Ramadan di tahun 1444 Hijriah ini, insyaallah kita akan lanjutkan kajian seri dari kitab Adawatus Syaitan lil Insan kama ja'at fil Quran, permusuhan setan terhadap manusia sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kajian ini merupakan kajian seri, baik disampaikan ketika ba'da subuh dan juga menjelang berbuka. Pada pertemuan yang sebelumnya atau tadi pagi ba'da subuh, kita telah membahas tentang benteng pertama agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari upaya setan untuk menggelincirkan kita, untuk menyesatkan kita, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Benteng yang pertama yang harus kita miliki dalam rangka melindungi diri dari godaan setan, dari segala tipu daya setan, adalah kita ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa setan itu akan berupaya mengerahkan segala daya agar amalan anak Adam tidak mendapatkan hasil
kelak di akhirat, agar hamba-hamba Allah ketika beramal di dunia ternyata hasilnya tidak ada di akhirat. Maka dua cara ditempuh oleh mereka bagaimana supaya kita tidak ikhlas dan tidak mencontoh dalam beribadah. Karena dua syarat ini menjadi syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun jenis ibadah yang kita lakukan, maka syaratnya ada dua agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada seorang pun dari kita yang tidak menginginkan jerih payah amal ibadahnya sia-sia nanti di akhirat. Pasti menginginkan jerih payah amal ibadah yang dilakukan ketika di dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menginginkan hal tersebut, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya ada dua, yaitu pertama ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas ini berarti meniadakan kesyirikan kepada Allah, baik syirkul ibadah maupun syirkul iradah ataupun syirkul mahabbah. Baik ketika seseorang itu beribadah kepada selain Allah ataupun dalam beribadah dia memiliki tujuan selain Allah atau memiliki rasa cinta kepada selain Allah. Dan yang kedua, mutaba'ah ini meniadakan atau lawannya adalah kebid'ahan. Maka ketika seseorang beribadah kepada Allah tidak ikhlas karena Allah dan juga tidak mencontoh tuntunan apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal ibadah yang dilakukan menjadi amal yang sia-sia. Dan inilah salah satu senjata yang paling utama yang digunakan oleh setan untuk meraih dan mendapatkan teman sebanyak-banyaknya kelak di akhirat, yaitu ketika bersama-sama menjadi penghuni neraka. Maka sekali lagi bahwa benteng pertama kita, hendaknya kita mengikhlaskan ibadah kita karena Allah dan sekaligus mencontoh tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian yang kedua, benteng kita adalah al-iman wat tawakkul. Iman dan tawakal. Muallif hafizahullah taala menjelaskan tentang makna iman. Al-imanu qaulun bil lisan. Yang namanya iman itu adalah ucapan dengan lisan. Wa tasdiqun bil janan. Membenarkan dengan hati. Wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Tiga komponen ketika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah lisan, kemudian hati, dan perbuatan. Lisan mengaku menjadi bagian dari orang-orang yang beriman kepada Allah, minimal dengan mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Dan ini tidak cukup hanya sekedar ucapan lisan mengaku beriman kepada Allah, tetapi juga didukung dengan hati yang meyakininya. Ini pun tidak cukup, harus dibuktikan dalam bentuk amalan zahiriyah lewat anggota badan. Dan inilah definisi iman berdasarkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adanya ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan perbuatan dengan anggota badan. Lalu kemudian bahwa iman itu adalah yazidu bit ta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan.
wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang dengan maksiat. Iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Bertambah jika seseorang melakukan ketaatan kepada Allah, berkurang jika seseorang melakukan maksiat kepada Allah. Iman bertambah dan berkurang. Wa bitaufiqillahi yaqa'u, dan dengan taufik Allah keimanan itu akan menghunjam di dalam hati. Benteng yang kedua yaitu keimanan dan tawakal. Iman idza dzukira mujarradan, jika disebut sendirian, dakhala fihi al-islam wal a'malus shalihah, maka Islam dan amal soleh masuk ke situ. Ketika iman itu hanya disebutkan sendiri tanpa digandengkan dengan Islam misalnya, karena ada dua hal yang beriringan, yaitu antara Islam dan iman. Jika disebutkan satu, maka yang satunya ngikut. Contoh misalnya, ketika hanya disebutkan Islam, maka iman masuk di situ pembahasannya. Ketika disebutkan iman, maka Islam masuk di situ pembahasannya. Tapi ketika disebutkan sendiri-sendiri, maka memiliki makna yang berbeda. Maka ketika disebutkan iman saja, dakhala fihil Islam wal a'malus shalihah, maka Islam dan amal soleh masuk. Sehingga apa? Jelaslah tadi definisi iman itu ada wa amalun bil arkan, yaitu beramal dengan anggota badan. Dan ini adalah manifestasi atau perwujudan dari Islam yang kita kenal dengan arkanul Islam, rukun Islam. Syahadat dalam bentuk ucapan lisan, kemudian salat anggota badan, gerakan-gerakannya, kemudian zakat juga begitu, ada gerakan anggota badan, puasa dan juga begitu haji, anggota badan yang bergerak. Sehingga perwujudan dari keimanan, maka seseorang itu otomatis harus mengamalkan rukun Islamnya. Kenapa? Karena iman itu tadi salah satu maknanya adalah wa amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Sehingga kalau ada seseorang yang hanya secara lisan mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah, tapi kemudian dia tidak mengamalkan rukun-rukun Islam, kecuali yang ada syarat dan ketentuan tertentu seperti misalnya zakat dan juga haji, maka imannya dianggap tidak sempurna. Karena ada komponen yang tidak disempurnakan, tidak dilengkapi. Termasuk juga wal a'malus shalihah, amal soleh begitu juga. Makanya di dalam Al-Quran Allah senantiasa menggandeng antara orang-orang yang beriman, keimanan itu dengan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus sholihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian dan beramal soleh. Karena memang ya, bentuk perwujudan dari keimanan itu muncul dalam bentuk amal soleh. Wa idza dzukira makrunan bil Islam, tetapi kalau iman itu disebutkan gandeng bareng sekaligus Islam, fahuwa a'malul qalbi, maka yang dimaksud iman di situ khusus amalan-amalan hati. Yang kita dengar dengan arkanul iman, antu'mina billahi, seperti kita beriman kepada Allah, wa malaikatihi, para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, para rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi,
begitu juga beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Wa yuradu bil Islam, dan Islam saat itu bermakna al-a'maludz dzahirah, amal-amal yang zahir. Ketika ada dua kata yang saling berhubungan, kalau disebutkan satu maka satunya masuk. Kalau disebutkan tersendiri maka memiliki makna yang berbeda. Contoh ini tadi, Islam dan iman. Kalau hanya disebutkan Islam saja maka masuk di situ keimanan. Kalau disebutkan iman saja maka masuk di situ Islam. Kalau disebutkan tersendiri antara iman dengan Islam, maka iman itu maknanya adalah amalan-amalan hati, sementara Islam itu adalah amalan-amalan yang zahir. Maka iman ketika bertambah dengan ketaatan, ini mengharuskan kita untuk senantiasa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman itu senantiasa bertambah. Contoh misalnya ketika kita hadir di majelis ilmu, ini adalah sebuah ketaatan kepada Allah. Iman itu akan bertambah. Ketika kita membaca Al-Quran, maka iman kita akan bertambah. Tetapi ketika kita melakukan maksiat kepada Allah, maka di saat itulah iman itu berkurang. Makanya Nabi SAW menggambarkan la yazni zani la yazni zani hina yazni fahuwa mu'minun. Tidaklah seseorang yang berzina ketika zina dia dikatakan sebagai seorang mukmin yang iman sempurna. Wala yasriku sarikun hina yasriku wa huwa mu'minun. Dan orang yang mencuri tidak dikatakan sebagai mukmin yang sempurna ketika dia sedang mencuri. Ketika dia sedang berzina, maka imannya turun. Ketika mencuri, maka imannya juga turun. Dan turunnya iman ini sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kemaksiatan itu sudah menyentuh tingkat kekufuran, wal iyadu billah, maka bisa jadi keimanannya lepas. Tetapi kalau tidak sampai menyentuh batas kekufuran, kemaksiatan tersebut, maka keimanannya berkurang sesuai dengan tingkat maksiat yang dilakukan. Dengan kita memperbanyak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan begitu benteng kita dari godaan setan semakin kuat dan semakin kokoh. Kemudian yang kedua, gandengan dari benteng yang kedua adalah tawakal. Kalau dalam bahasa Arab, tawakkul. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Apa makna tawakkul? At-tawakkulu huwal i'timadu 'ala Allah, bersandar kepada Allah, fi jami'il umuri, di semua perkara-perkara atau masalah-masalah, ma'al akhdhi bil asbabil masyru'ah, di samping melakukan sebab-sebab yang disyariatkan. Niki makna tawakal. Tawakal itu adalah ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala pada semua urusan dan masalah kita, dengan syarat kita al-akhdhu bil asbabil masyru'ah. Kita mengambil sebab yang disyariatkan. Artinya orang yang tawakal itu bukan orang yang tidak berbuat. Orang yang tawakal itu bukan orang yang berdiam diri tanpa mengambil sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW itu hamba Allah yang memiliki tawakal paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Coba kita lihat bagaimana beliau walaupun sudah nyata-nyata di perang Badar, itu Nabi sudah dapat kabar dari malaikat Jibril kalau beliau akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sudah tahu si fulan mati di sini, si fulan mati di sini, si fulan mati di sini, tahu Nabi. Jibril dengan bala tentara malaikat turun berbondong-bondong untuk membantu pasukan kaum muslimin. Nabi tahu. Tapi apakah Nabi kemudian berbangku tangan? Tenang aja, menang perang iki wis. Gak usah dek ngoyo. Beda dengan kita kalau ujian gitu. Wis rek, nilai ini wis dadi iki. Akhirnya siswa gimana? Dia akan belajar. Ini loh, nilaimu sudah ada. Sudah jadi nilainya. Tenang aja. Ujian itu hanya formalitas. Akhirnya mereka tidak akan belajar. Nah, ketika perang Badar, Nabi tetap pagi harinya beliau membariskan pasukan sampai saat bin Abi Waqqas niku barisnya melenceng, tidak lurus. Oleh Nabi, istaqim ya Sa'ad, luruskan barisanmu wahai Sa'ad. Tetap mengambil sebab beliau. Dalam hal yang lain ketika Allah memberikan mukjizat, ketika Nabi dalam perjalanan kemudian hadir waktu sholat, tidak ada air. Apakah kemudian langsung Nabi simsalabim kemudian muncullah air dari tanah, tiba-tiba ada air mancur gitu? Enggak, harus ada sebab. Sebabnya apa? Ali bin Abi Thalib disuruh oleh Nabi sama Mikdad, coba kalian berdua cari air, kita butuh air untuk wudhu ini. Ali cari sama Al-Mikdad, ketemu sama seorang wanita musyrikah yang dalam perjalanan membawa semacam, kalau kita kendi ya, kendi yang agak besar terbuat dari kulit, itu biasa dibawa oleh musafir untuk menaruh air sebagai bekal minumnya di perjalanan. Ketemu Ali dengan orang tersebut, kemudian Ali mengatakan, saya minta airnya. Tidak boleh gitu. Kalau tidak boleh minta, saya pinjam. Nanti nyilih banyu disilih. Penasaran juga si wanita musyrikah ini, kok ada orang mau minjam air buat apa? Dibawa air itu di hadapan Nabi SAW, kemudian beliau memegang mulut bejana tersebut, wadah tersebut, dan dari sela-sela kuku beliau memancarlah air. Harus ada media awal dulu. Lalu kemudian Nabi menuangkan air itu, digunakan wudhu oleh 80, 10 atau sampai 100 para sahabat, dan airnya tidak berkurang sedikit pun, kemudian dikembalikan ke wanita tersebut. Ini airnya saya kembalikan. Utuh. Harus ada sebab. Nabi ketika perang Khandaq, perang Ahzab, perang yang menguras tenaga Nabi dan para sahabat ketika harus membuat parit sepanjang itu 5,5 kilo dengan lebar 4 meter supaya ketika kuda itu tidak bisa lewat, dengan kedalaman sekitar 3 meter atau 2,5 meter, sehingga ketika sudah kecengklung nggak bisa naik, Nabi sampai ganjel perutnya dengan batu, saking laparnya. Begitu juga dengan sahabat yang lain. Tiba-tiba, kalau tidak salah Tolhah melihat kondisi seperti itu, prihatin, pulang. Istrinya disuruh masak, penyembelih anak kambing, mungkin hanya cukup 10-20 orang. Setelah dimasukkan ke kuali dalam kondisi sedang dimasak, diperkirakan sudah matang, Tolhah bisikin Nabi, Nabi, saya minta 10 atau 20 sahabat jenengan ajak ke rumah, ada makanan.
Akhirnya apa? Nabi tidak menuruti yang jumlah seperti itu. Nabi justru mengumpulkan banyak orang, ratusan orang. Kita diundang oleh Tolhah untuk makan, ratusan orang kumpul. Kemudian Nabi berpesan, jangan buka makanan yang dimasak istrimu sebelum saya datang. Kerudukan Pak, ratusan orang datang, panik istrinya. Tapi diberitahu oleh siapa? Suaminya Tolha. Sudah, nggak usah panik. Nabi yang mengatakan, cuman syaratnya jangan dibuka sebelum Nabi datang. Betul, Nabi datang, kemudian beliau gunakan tangan beliau yang mulia untuk membuka itu, dan beliau memberi makan satu persatu sahabat, semuanya kenyang, dan makanan itu, daging itu tidak berkurang sedikit pun. Artinya harus ada media awal, tidak bim salabim kemudian muncul kambing guling di hadapan para sahabat, tidak. Itu namanya tawakal. Dan banyak hal-hal lain yang Nabi itu selalu mengambil sebab dan ada media awal untuk menunjukkan mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tawakal tadi maknanya adalah al-i'timadu 'ala Allahi ma'al akhdhi bil asbab al-masyru'ah fi jami'il umur ma'al akhdhi bil asbab al-masyru'ah. Bersandar kepada Allah dalam segala perkara urusan ma'al akhdhi bil asbabil masyru'ah, dengan tetap mengambil sebab-sebab yang disyariatkan. Ketika seseorang ingin menghidupi keluarganya, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala lewat upaya dia, maka dia harus berupaya, harus bergerak. Makanya Allah mengibaratkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dabbah niku cara Jawa ning gremet. Cara Jawane dabbah niku gremet. Semerap ki gremet niku. Bergerak. Wa ma min dabbatin lan ora ana gegremetan fil ardi ing bumi illa 'ala Allahi rizquha, kejaba Allah sing nanggung rezekine. Dia kudu gremet, kudu gerak, harus bergerak. Makanya ada cerita seorang kiai itu walaupun dia memang pekerjaannya ngajar, tapi dia tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya dalam rangka untuk al-akhdhu bil asbab, dengan syarat al-masyru'ah, yang disyariatkan. Tidak boleh yang melanggar syariat. Dan ini banyak orang yang salah memahami bahasa kerennya ikhtiar. Bahasa agama ini ikhtiar, orang mengatakan, oh, ini kan ikhtiar. Orang sakit misalnya dianjurkan untuk berobat. Hukumnya berobat niku napa? Hukumnya tiang sakit berobat niku napa? Wajib, sunnah, mubah, napa haram? Hukumnya berobat apa? Ini gak berobat dosa? Wajib, berarti kan konsekuensinya kalau tidak dilakukan dosa. Hukumnya berobat no? Sunnah. Sunnah. Hukum berobat, hukum asalnya itu mubah saja, boleh-boleh saja. Artinya ketika seseorang sakit berobat boleh hukumnya. Kalaupun tidak berobat juga boleh. Ini kata Imam Ahmad begitu. Makanya Imam Ahmad niku nek sakit dinteni 3 dina dhisik. Nek wis gak kuat berobat. Bahkan beliau menganjurkan supaya tidak berobat bagi orang yang tawakalnya, pasrahnya benar-benar tinggi kepada Allah dengan berdoa saja. Ingat, berdoa itu juga usaha loh nggih. Berdoa itu juga al-akhdhu bil asbab. Tapi bagi orang yang misalnya baru sakit saja sudah lemes kabeh sehingga ibadahnya kotor, maka sangat dianjurkan oleh para ulama untuk segera berobat agar pulih dan bisa beribadah sebagaimana waktu sehatnya.
Di Jombang dulu di pondok Denanyar ya, itu namanya Yai Bisri Samsuri. Kata mbah saya itu kalau sakit tidak mau dibawa ke rumah sakit, sama sekali tidak mau dibawa untuk berobat. Ya, mereka punya landasan. Dengan apa? Dengan pasrahnya mereka, sabarnya mereka menerima sakit. Tapi nek kalau kalian jenengan lorong gremeng ae nggih, dememeng ae nggih. Ndak sabaran, ya mending segera berobat. Toh itu hukumnya mubah. Fal mutawakkiluna 'ala Allahi haqqan, maka orang yang bertawakal kepada Allah dengan benar, humul ladzina la yarjuna siwahu, mereka adalah orang-orang yang tidak berharap selain Allah, wala yaksuduna illa iyyahu, dan tidak memiliki tujuan atau maksud kecuali hanya kepada Allah. Wala yaluduna illa bijanahihi, tidak berlindung kecuali kehariabaan Allah. Wala yatlubunal hawaij illa minhu, dan tidak mencari hajah kecuali dari Allah. Wala yarghabuna illa ilaihi, dan tidak memiliki semangat mencintai kecuali kepadanya. Wa ya'lamuna annahu ma syaa kana, dan dia sadar tahu bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ketika seseorang bertawakal dengan benar kepada Allah, maka dia tidak akan berharap kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak akan memiliki maksud kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak akan meminta perlindungan kecuali kepada Allah. Dan dia pun berkeyakinan bahwa kalau Allah menghendaki pasti terjadi, dan kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Dan itu baru kita sadari setelah kejadian itu terjadi. Ketika dalam proses seseorang al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab atau ikhtiar tadi itu, dia tidak akan tahu hasil akhirnya kecuali setelah Allah menakdirkan. Ketika seseorang dalam kondisi sakit misalnya, dia berikhtiar untuk berobat, dia tidak tahu hasil akhir dari obat tersebut. Apakah Allah menghendaki sehat kembali ataukah sebaliknya? Baru seseorang tahu ketika sudah berupaya dimasukkan ke rumah sakit dengan pengobatan yang optimal, ternyata ujung-ujungnya harus keluar dalam kondisi sudah meninggal, maka itulah hasil akhirnya. Dan usaha itu tidak akan sia-sia, diapresiasi dan juga dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala selagi usaha tersebut masyru'ah, al-asbab tersebut masyru'ah. Orang yang sakit tidak boleh dia berikhtiar dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia berobat ke dukun dengan media-media napa sing terkenal di Jombang niku? Watu nggih, watu meteor. Atau misalnya dengan media benda yang lain, ya, misalnya keris, kemudian dengan jampi-jampi yang tidak jelas, apalagi kemudian orangnya dikenal tarikus sholah, tidak sholat. Kemudian dia beralasan, wong ini ikhtiar, bahasanya bahasa Arab, ikhtiar. Maka ikhtiar atau al-akhdhu bil asbab tadi harus al-asbab al-masyru'ah, sebab-sebab yang disyariatkan. Bisa dengan pengobatan-pengobatan medis yang mubah atau dengan sarana-sarana doa atau ruqyah. Dan itu yang mubah, dibolehkan. Wa ya'lamuna annahu ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun, dan dia pun sadar
mengetahui bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Sampai kemudian Nabi SAW di dalam hadis yang agak panjang ketika bersama dengan Ibnu Abbas, beliau memberikan pesan-pesan, ya, ketika ya gulam inni u'allimuka kalimatin, wahai bocah, saya akan mengajari kamu beberapa kalimat, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka, dan seterusnya. Sampai di akhir itu Nabi mengatakan, innal ummata, sesungguhnya umat ini, lawijtama'at, sekiranya kumpul bersatu padu, an yanfa'uka bisyai'in, memberikan pertolongan manfaat kepadamu dengan sesuatu, tidak akan mampu mereka memberikan pertolongan manfaat tersebut kecuali sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagimu. Begitu pula ketika seluruh umat, seluruh manusia itu bersatu padu, berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, tidak akan mampu kecuali itu sudah ditakdirkan oleh Allah terjadi padamu. Rufi'at al-aqlam, pena sudah diangkat, catatannya sudah ada sejak dulu, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Wa jaffatis suhuf, lembaran-lembaran pun telah kering, tidak ada revisi lagi. Tapi kita tidak tahu takdir kita, sehingga ketika mendengar seperti itu, para sahabat juga ada semacam perasaan pesimis. Kalau gitu kita tidak usah berbuat ya Rasulullah, kita pasrah saja. Apa ya Rasulullah? Tidak boleh. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu, masing-masing akan Allah mudahkan menuju takdirnya sendiri. Maka ketika sudah Allah menetapkan terjadi pada kita, tinggal ibadah lain yang bisa kita lakukan. Bersabar ketika tidak sesuai dengan harapan dan kita sudah usaha maksimal. Yang kedua, bersyukur ketika Allah mengabulkan hajat kita lewat perantara, Allah memberikan taufik melakukan sebab. Tetap masih ada kesempatan untuk ibadah. Maka tidak ada waktu dan celah bagi seorang mukmin kecuali bernilai kebaikan. Makanya Nabi itu sempat takjub juga. Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu hasanun. Menakjubkan sekali perkara yang dihadapi seorang mukmin. Kenapa? Seluruh perkara-perkaranya, masalah-masalahnya itu baik semua. Wa in asobat husarro, mukmin itu kalau tertimpa sesuatu yang menyenangkan, ya, diberi nikmat oleh Allah, syakaro, bersyukur, kana khairan lahu, itu baik baginya. Wa in asobat hudorro, kalau ditimpa sesuatu yang memudaratkan, sobaro, bersabar, kana khairan lahu, dan itu baik bagi dia. Dan ini tidak terjadi kecuali pada diri seorang mukmin. Wa may yu'min billahi yasrah sadrah. Siapa yang iman kepada Allah, maksudnya adalah kepada ketetapan takdir Allah, maka Allah akan jadikan dodone niku jembar, lapang dadanya. Dan pasti ada kesempatan ibadah di situ. Kalau tidak sesuai, maka bersabar. Dan sabar ini pahalanya tidak remeh. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu diberi ganjaran pahala tanpa hitungan, unlimited. Bahasa kita unlimited, tidak ada batasnya. Ya sama dengan puasa ini. Puasa itu adalah bentuk dari kesabaran karena maknanya sama-sama al-imsak, menahan diri. Ketika sesuai dengan harapan kita, Allah mengabulkan dengan memberikan taufik melakukan sebab usaha sesuai dengan cita-cita kita, maka di situ ada ibadah yang lain berupa syukur. Sehingga orang yang mendapatkan nikmat ibadahnya syukur, orang yang diuji oleh Allah ibadahnya sabar. Masing-masing memiliki kesempatan untuk meraih pahala sesuai dengan kondisi masing-masing. Sing angel niku nek dikei musibah terus syukur. Angel niku. Ra'al mihnata minhatan, melihat musibah itu sebagai karunia.
Kalau normalnya ya nikmat bersyukur, kemudian musibah bersabar. Luqman Al-Hakim itu namanya diabadikan di dalam Al-Quran menjadi salah satu surat. Itu salah satu kisahnya diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Beliau itu terkenal dengan sering memberikan nasihat kepada anak-anaknya dalam momen-momen tertentu. Ketika dalam perjalanan jauh di padang pasir, maka Luqman ini memberikan nasihat kepada anaknya. Ternyata tanpa disangka-sangka anaknya ini menginjak tulang yang tajam sehingga kakinya berdarah-darah. Padahal dalam perjalanan ini, kalau kita gandeng anak ngomong-ngomongan terus anaknya kena paku ta kesandung, kenapa? Delereng kayak diwasno ngarep, kan gitu ya. Apalagi dalam perjalanan yang butuh untuk agak cepat misalnya. Tapi Luqman apa? Langsung ingat, ini pasti ada hikmahnya. Lewat apapun yang Allah takdirkan. Bermalam beliau di situ beberapa hari untuk menunggu waktu sampai anaknya ini agak sembuh, bisa melakukan perjalanan kembali. Dan ternyata ketika meneruskan perjalanan, kampung yang dilewati ini porak-poranda, terkena musibah puting beliung, angin yang sangat kencang. Perkiraan Luqman, kalau Allah tidak menakdirkan untuk berhenti di perjalanan, maka bisa jadi sama-sama menjadi korban lewat kampung tersebut. Dan ini insya Allah di antara kita ada yang pernah merasakan seperti itu. Dalam perjalanan misalnya tiba-tiba bannya bocor. Ini bukan kehendak kita, pasti kehendak Allah. Allah akan menaruh hikmah di situ. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Ya. Masing-masing akan dimudahkan oleh Allah menuju takdirnya. Kalau takdirnya dia tidak mendapatkan mudarat, maka Allah akan membuat proses dia untuk tidak mendapatkan mudarat tersebut. Walaupun tadi seluruh umat itu bersatu untuk menyelamatkan, yang memberikan manfaat atau memberikan mudarat, tidak akan bisa kecuali tersebut sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahul mutasarrifu fil mulki wahdahu la syarikalah wa la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Dialah Allah al-mutasarrif fil mulki, yang berkuasa dalam kerajaan, yang mengatur, memelihara, wahdahu, sendirian, la syarikalah, tidak butuh sekutu untuk membantu dia, wala mu'aqqiba li hukmi, tidak ada yang mampu untuk membendung hukum yang sudah Allah tetapkan terjadi. Wa huwa sari'ul hisab, dan dia maha cepat perhitungannya. Walihada qala Sa'id ibnu Jubair, karena inilah Sa'id ibnu Jubair berkata, at-tawakkul 'ala Allahi jima'ul iman. Tawakal kepada Allah itu sebenarnya punjernya, pusatnya keimanan. Wal mu'minunal mutawakkiluna 'ala rabbihim, dan orang-orang yang beriman bertawakal kepada Rabb mereka, laisa lisyaitani sultan, mereka tidak akan bisa dikuasai oleh setan. Setan tidak memiliki kekuasaan atas mereka. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-100, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki baginya kekuasaan atas orang-orang yang beriman, dan mereka pun bertawakal kepada Tuhan mereka. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Sesungguhnya kekuasaan setan itu hanya berlaku atas orang-orang yang menjadikan setan itu sebagai penolong mereka, walladzina hum musyrikun, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjadikan setan sebagai penolongnya, orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, itulah mereka orang-orang yang mampu dikuasai oleh setan. Lihatlah, mereka tidak memiliki keberanian, tidak memiliki kepasrahan, mereka serba takut orang-orang melakukan kesyirikan itu.
kate mantu wulan napa? Wulan apa biasa? Wulan Suro. Kula nate saya sempat dimintai pendapat oleh salah satu teman dari Tawangsari. Ustadz, ini ada jamaah yang mau menikahkan putrinya. Cuma karena supaya cepat. Nah, ini yang bulan depan ini wulan Suro. Gimana? Ya enggak apa-apa. Lebih cepat lebih baik. Nah, gitu. Alhamdulillah nikah. Lalu kemudian anaknya Bude itu menikah, dihitung-hitung ketemu selawe. Dihitung-hitung ketemu selawe. Selawe ini hitungan Jawa napa, Pak? Pati. Mati lho. Jane sapa sing gak kate mati? Mesti mati. Cuma ndak mau dihindari, harus ada ritual-ritual khusus untuk mbijui hitungan itu. Supaya masih ketemu selawe tapi dibijui ngoten. Dengan cara harus ada gantinya, ritual-ritual lain. Itu saudara-saudara nggak ada yang mau datang ketika nikahan, akad nikah itu. Akhirnya mbak saya, wes nggak gelem ya wes, aku sing dadi saksi. Apa-apa nikah masih ketemu selawe. Alhamdulillah sekarang orangnya kaya. Ya. Nah akhirnya saudara-saudaranya juga butuh kepada dia. Satu saja yang sudah ditetapkan oleh Allah berdasarkan perhitungan mereka dijadikan sebuah pembenaran. Temenanan, mesti penging Rabi wulan Suro mati. Gitu. Satu kasus saja. Nah, kemudian itu dijadikan sebuah kebenaran, diturunkan kepada anak cucu mereka sehingga menjadi sebuah patokan. Terus dadi kitab tulis. Nah, wong Jawa niku kan ilmu titen nggih. Ilmu titen terus dadi kitab. Padahal ya gurung mesti bener. Nah, orang-orang yang melakukan kesyirikan itu akan senantiasa takut was-was. Engko nek ngene ya apa? Iki dinane pas tagak iki, wis paceke ta durung. Ketemuan kemanten nek durung paceke ya gak oleh ketemu. Kadang ketemu ya tengah wengi, jam 3. Mereka serba takut. Fanafallahu jalla wa ala sultana syaitan an ahlil iman wa tawakkul. Maka Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan kekuasaan setan dari orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Serta Allah menetapkan setan akan mampu menguasai orang-orang yang menjadikan setan itu sebagai penolongnya dan juga bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayulqi fi qulubihimur ru'ba bima asyraku. Allah akan melemparkan rasa takut kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Makanya musuhnya Nabi SAW, orang musyrik itu gemeter walaupun jarak perjalanan masih 1 bulan. Jarak perjalanan 1 bulan itu ketika mereka mendengar Rasulullah SAW para sahabat, mereka sudah gemeter karena kesyirikan mereka lakukan. Nah, kalau kaum muslimin itu juga ketakutan dengan musuh-musuh mereka 1 bulan juga, ya berarti bisa jadi hati kaum muslimin yang enggak sama, enggak ada bedanya dengan musuh-musuh mereka. Kemudian yang terakhir, fa in qila fama hadzal dzunub allati tasduru minhum alaysat min tasallutis syaitan. Kemudian jika ada pertanyaan, apa dosa-dosa ini yang sampai terjadi dari mereka, bukankah ini dari kekuasaan setan, dan bagaimana setan menguasai Adam dan Hawa serta mampu menguasai sebagian sahabat. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 155, innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling dari sebagian kalian ketika bertemunya 2 pasukan, innamastazallahumus syaitanu bi ba'di ma kasabu.
Sesungguhnya mereka hanyalah digelincirkan oleh setan karena sebab sebagian apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ketika Nabi SAW para sahabat maghrib, di dalam perang ada sebagian sahabat itu yang ingin melarikan diri. Nah, melarikan diri inilah yang menjadi pertanda bahwa mereka telah digelincirkan oleh setan. Kenapa? Karena apa yang mereka kerjakan berupa maksiat-maksiat, dan Allah telah memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Sabar. Makna ayat ini bukan berarti iblis menguasai mereka secara mutlak dalam rangka menyesatkan mereka dari agama mereka atau berpaling dari menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yusibu minhum min qibalid dzunub, karena sebab dosa-dosa yang dilakukan. Dan orang yang beriman itu bisa jadi amalannya tercampur antara kebaikan dan maksiat yang dilakukan. Maka hendaknya senantiasa memupuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak melakukan ketaatan sehingga iman itu bertambah, dan mempertebal tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika kita beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang kuat dan kokoh, maka setan tidak akan mampu untuk menguasai kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita doakan kegiatan buka bersama kita khususnya pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik kepada para muhsinin yang telah menyediakan buka bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.